Jadi inti acara malam hari ini sekaligus ulun menyalipkan tadi program ini lah menyampaikan maaf. Jadi ulun memakan waktunya sedikit Pak Supriyadi. Mungkin ini kada dihadiri oleh sampean berataan mendengarkan bukan ulun berceramah, cuma ulun mengajak berbisnis lewat sampean untuk menuju jalan yang lebih baik lagi. Jadi kemudian kita lanjutkan acara. Ya kada terbulik ke pembawa acara, ulun langsung aja membawakan acara selanjutnya. Kita dengarkan tausiah dahulu sedikit dari salah satu pimpinan cabang ulun yang ada di Sungai Buloh, Majelis Zikir Al-Maudah yang ada di Sungai Buloh, yang di samping ulun ini. Ulun menggerakkan generasi muda, ustadz-ustadz yang muda, agar kita bisa mengeluarkan ustadz para muda-muda ini. Jadi banyak anak muda-muda berdakwah agar berislaman. Yang Tuhan tinggal mendoakan, yang Tuhan mendukung agar generasi yang selanjutnya ada terus ulama kita ini. Dan kalau ada anak anom yang tak salah, yang Tuhan menegur. Nah itu aja. Jadi kita dengarkan dahulu tausiah kurang lebih 10 menit aja waktunya bari ini. Kada lawas-lawas. Jadi inilah pimpinan zikir yang ada di Sungai Buloh, yaitu Al-Ustaz Rasidi. Beliau salah satu alumni dari Pondok Pesantren Ibnu Amin dan juga Pondok Pesantren gitu. Di Martapura. Nah dengan ini kami mintakan waktu dan tempat, persilakan waktunya kada banyak 10 menit aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, hadirin wal hadirat jamaah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus jamaah haul guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib wasyaraib, wabil khusus Al-Habib Najib bin Hashim Al-Habsi dari Probolinggo, Jawa Timur, yang alhamdulillah beliau hadir di tempat kita ini dan yang kita muliakan. Para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus para alim ulama yang ada di sekitar kampung ini yang ulun muliakan, wabil khusus tamu-tamu yang hadir, yang berkumpul di tempat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah Isra dan Mi'raj rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barakah ini. Tiada lain dan tiada bukan tujuan kita ialah memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haulnya Allah guru sakumpul. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Terima kasih ulun ucapkan kepada panitia dan juga motivator acara ini Kanda Haji Tabrani yang memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi ulun yang tadinya
ulun kada tahu pada disuruh ceramah. Karena siang tadi beteleponan ujar sidin umpat ke kapal jauh. Jalur insyaallah umpat kapal jauh. Kada tahu juga pada disuruh ceramah. Jadi apakah judulnya kada tahu. Cuman mumpung kita berada di bulan Rajab sekaligus kita berada berada di bulan wafatnya almarhum al-maghfurlah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di bulan Rajab kita di mana-mana orang memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sedikit ulun membaca di dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah sungai yang sungai itu ahla minal asal wa abrada minas salji wa atyaba minal miski, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik, lebih dingin daripada salju. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman hada ya Jibril? Ini sungai untuk siapa ya Jibril? Kata Rasulullah. Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, liman shalla alaika fi Rajab. Bagi orang yang memperbanyak membaca salawat kepada engkau wahai Muhammad pada bulan Rajab. Oleh karena itu perbanyaklah membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab ini. Banyaki membaca salawat. Karena keistimewaannya orang yang membaca salawat itu sudah kada diragukan lagi. Motivator kita ini Pak Haji ini luar biasa salawat yang diamalkan sidin. Makanya orang yang setuju membaca salawat itu para ulama, para habaib setuju bergaul dengannya. Jadi beliau ini bukan beliaunya yang mendekat Bapak, bukan. Pertama, beliau cinta dengan ulama dan para habaibnya pun senang dengan beliau. Ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita manusia ada yang cinta katuju lawan tuan guru, tuan gurunya kada katuju lawan kita. Ada juga tuan guru katuju membawa kita untuk berbuat baik, kitanya yang kada katuju lawan tuan guru. Ini. Nah, jadi bertolak belakang kalau demikian dengan sifatnya almarhum abah kita guru sekumpul. Guru sekumpul itu luar biasa sidin. Cinta dengan ulama itu luar biasa. Makanya disebutkan salah satu sifatnya bagi sifatnya abah kita abah kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau pemurah bukan pemarah. Kalau kita pemarah tidak pemurah. Kalau guru sekumpul dikirimi orang surat kaleng, tahu kalau surat kaleng ya kawah ini isimis gelap, isimis kada belempu, orang mengkritik macam-macam lawan sini. Beliau membalas dengan kritik tidak? Malahan amplop yang berisi surat kaleng itu diisi sidin lawan duit, dijulung sidin lawan orang menjulung surat tadi. Nah ini amun pian dikritik orang, kira-kira paling-paling suratnya dibakar, bisa dilaporkan ke polisi. Ini dianggap menghina kami, ini dianggap pencemaran. Sidin kada. Nah, makanya guru sekumpul pemurah tidak pemarah. Nah ini sifat beliau yang sangat mulia. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat beliau adalah mengamalkan akan ilmunya. Mengamalkan akan ilmunya. Karena beliau berpedoman dengan orang-orang yang salafus salih, para ulama ke atas sampai kepada para sahabat. Terutama beliau mengamalkan sebagaimana yang dikatakan di dalam riwayat itu orang tuanya daripada Sayyidina Hasan wal Husain, Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah. Siapa yang kada kenal dengan Imam Ali? Beliau orangnya
sangat jeli dengan agama Allah. Beliau sangat teliti untuk mengamalkan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah. Beliau sangat hati-hati mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Beliau sangat takut kalau apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu beliau tidak mengamalkannya. Namun kita sudah biasa-biasa aja tuh. Di dalam Al-Quran jelas wa halallahu bai'a wa harrama riba. Tahu ibadah riba haram, tapi kami terus kita. Imam Ali karramallahu wajhah pernah pada suatu riwayat berkisah 3 menit setengahnya. Tahu kalau setengah menitnya leh. Nah, Imam Ali pernah pada suatu hari beliau melihat lawan Siti Fatimah istri Sidin dalam keadaan sakit. Orang sakit itu kadang-kadang melulih nang sigar macam-macam ditawari. Kawitan gering hegeh-hegeh. Mah, pian hendak napa? Bah, pian hendak napa? Sudah Sidin kada hendak lagi hanya ditawari. Lagi Sidin hegeh, lagi Sidin hendak maju Sidin aku hendaknya makan pizza. Bah, limping begin harat jangan pada pizza. Daripada pamalarnya kawitan. Orang tua kan tahu juga di pizza aja. Bisa bujur juga ulun tahu juga di pizza kan ada pizza kan tahun limping nih ya. Lalu jadi Imam Ali karramallahu wajhah, ya Fatimah, apakah ada tersirat di hati engkau untuk menikmati kenikmatan dunia? Ujar Fatimah, ya zaujati, wahai suamiku, ada. Ulun ini hendak memakan buah delima. Imam Ali ini nang lucu bener, nang lucunya Sidin menawari bini hendak makan apa, tapi kada berduit. Namun bibinian pian wah ini coba kan bini pian banyak kan ditawari bininya bisa menawar seorang. Datang di pasar, apa jenong lagi pinagana rentungan, berbeda dana aja. Apa jenong lagi? Ini tadi di tengah jalan kawan menawari baju, kawan apa menawari seorang juga singgah. Padahal kawan menawari. Lalu Fatimah seharusnya Fatimah ulun hendak memakan buah dari mana? Ya liam nih. Padahal di kantung Sayyidina Ali kada besi apa-apa, kada ada duit. Sudah Sayyidina Ali daripada mengajiwakan bini berjalan ke pasar, terus jalan ke pasar. Di pasar bingung pertemuan buah delima, menyirit beneran. Manukar kada nih, duitnya ada tak? Nah, lalu di dalam riwayat beliau berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan itu sahabatnya Rasulullah yang bernama Salman Al Farisi. Lalu berhutang Sidin untuk menukar buah delima tadi dengan harga 1 dirham. Diambil Sidin buah delima, nukar dengan duit berhutang. Ketika di tengah jalan Sayyidina Ali ini dipuling dari pasar menuju rumah, di tengah jalan bertemuan pengamis Tuhan, orang sakit pengemisnya. Pengemisnya ini Tuhan dalam keadaan sakit, menggigil. Ujar Sayyidina Ali, ya Syekh, kayak apa keadaan dia? Keadaan dia kayak apa? Ujar Sayyidina, wahai Ali, aku ini sakit nih. Beberapa hari sudah liur kulit pahit kada kau makan. Kada terbuka hatiku. Aing banyak kok pilih nak makan apa? Jangannya ada buah delima jadi sini aku hendak apa? Jadi Sayyidina Ali ini. Nah ini kata Tuhan imamnya siapa? Kata Tuhan imannya Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu jadi Sayyidina Ali, aku ini besi buah delima sabijiannya untuk biniku. Kujulung lawan si pengamis ini, bini kada sawat. Kada kujulung bagaimana tanggung jawabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa ammas sa'ila fala tanhar. Apabila ada orang yang meminta-minta jangan kau bentak. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taruddu sa'il walau kana ala farasik. Janganlah kau tolak orang yang
kita itu berada di atas kendaraan atau di atas kuda. Namun kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa? Sedekah. Kada ada orangnya, namanya hoki seorang. Nah, beriman kepada Tuhan itulah. Beriman kepada Allah. Sudah mengucapkan, sudah menjawab salam tapi berdusta. Ada orangnya ini. Padahal orang haji. Lalu Sayyidina Ali, kutulak bagaimana tanggung jawabmu pada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai Ali, kau berjumpa dengan seorang pengemis merintih, dia kelaparan ingin makan buah delima, kenapa kau tolak? Ada wali Sayyidina Ali. Ditolak pulangnya Sayyidina Ali, hai apa pulangkan aku nih bebadah cinta lawan Rasulullah, mengaku beriman dengan Rasulullah tapi tidak mengamalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah. Tanggung jawabnya luar biasa juga di akhiratnya. Akhirnya kuat keimanan Sayyidina Ali, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, sudah ambil buah delima, julung lawan orang nang Tuhan tadi, bulik ke rumah kada besi buah delima lagi. Padahal tujuan hendak membahagiakan bini. Amun pian bulik becari begawi bangunan, gajinya hari apa aja? Hari Sabtu lah, Kamis kan? Nah, hari Kamis, berarti kita menjawab Kamis tuh pengalaman tuh. Hari Kamis bulik di tengah jalan ada orang pacaban, maka gaji 100-annya sehari 5 hari nang pajak ban motor tangi dulu nah, jangan nyoban sepeda motor pada jadi masalah, apalagi ban sepeda ban motor nang kebetulan nang pajak ban ini sakampung lawan kita. Pas bandar kawan-kawan bertamuannya, aku nih gak dising duitan nah, ban pajak ada mau beli kapan aja. Pas bandaran dia ini yang mau aku beli kada membuat duit memamai bini, maka bininya pemamayan dulu. Lalu ujar siapa? Ujar Sayyidina Ali. Sudah, ayam bau boleh. Nang tadinya dari pasar berjalan semangat, bertamuan pengemis di julung itu buah delima. Nah lama alimbai. Ketika sampai di muka rumah, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya zaujati. Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, sarikah Sayyidin. Dibukakan Sayyidatuna Fatimah pintu, begitu dilihat oleh Sayyidatuna Fatimah, mukanya Sayyidina Ali kada ceria, murung, buah delima tidak ada di tangan. Marahkah Fatimah? Tidak, malahan waalaikumsalam wahai suamiku yang tercinta, diragap Sidin, dipeluk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amun bibinian kita kayak apa yulah? Ada apa dibayang-bayang akan sudah, apalagi bibininya nang kana dimuntung bah kalibah dar bian. Oh, bian jangan bermamai lawan lagi bian. Dua sebuting aja prinsipnya, bila bini sama mamai takuni bubuhan dinsus tuh nah, apa pansus kah? Dinsus 88 bahaya. Apa tuh catatan penduduk tuh berapa? Banyak bibinian ke banyak lelakian kawah ini. Apa sinsos lah. Nah itu. Nah salah keduanya dinsus pansus. Hanya sinsus kan bujur. Asal susnya karena apa ya? Nah banyak bibinian apalagi di akhir zaman tuh kelebihan 40 perempuan minta pertolongan, minta perlindungan kepada satu perempuan. Ayo jujuran jangan ada pelarang-larang gue. Alih kita lagi ini apalagi sama mamai jangan takutan belu biar, jangan takutan janda, jangan takutan duda, bila bamamai tinggalkan babini bahasa punah kok. Dipeluk oleh siapa? Oleh Sayyidatuna Fatimah apa? Sayyidina Ali ujar Sayyidatuna Fatimah,
Ya zaujati santai aja, tenang aja, biar ulun sudah kada lagi hendak memakan buah delima, ulun sudah nih segar sudah awak ulun kada lagi makan buah delima, sudah kita dudukkan aja di pelok sini, dapat dibimbing sini, dibawa duduk di ruang tempat sini makanan. Lalu Sayyidatul Fatimah, ujar Sayyidatul Fatimah, sudah duduk aja kita santai aja di sini. Ada lawas tok 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 di luar. Lalu ujar Sayyidina Ali, mana anda, siapa di luar? Ana Salman Al-Farisi. Aku adalah Salman Al-Farisi. Lalu ternyata ketika dibuka, memang benar Salman Al-Farisi, beliau datang membawa talam berjunjungan di atas kepala. Ujar Sayyidina Ali, wahai Salman, apa yang sampean bawa? Ujar Salman, aku membawa hada minallah ila Rasul wa min Rasul ilaika. Hai Ali, ini datang dari Allah kepada Rasul dan dari Rasul kepada engkau. Disambut oleh Sayyidina Ali, bagai itu diambil, dibuka nang talam baisi tadi, usakalinya kak baisi buah delima berapa? 10 biji. Nah, sebiji aja bersedekah. Kita ini tak tentu bang, kalau bina aku parlo juga aja, jadi boleh bersedekah. Nah itu kadawani hangit, ya kadawani habis, kan kadawani habis naiknya. Nah ini. Lalu siapa diambil, ternyata sebuah 10 biji buah delima sesuai dengan ayat Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan satu kewajiban, siapa yang melaksanakan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Nah, oleh karena itu kira-kira cukup sampai di sini apa yang dapat ulun sampaikan, sedikit kalau lebihnya pada 10 menit tahu, berapa setengah menit, berapa tengah menit, kalau lebihnya kada tahu. Nah, ini aja yang dapat ulun sampaikan karena waktunya cukup terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya kesan ulun dan kesan kita berataan. Insyaallah Habib Najib Bana yang begitu luas menyampaikan kepada kita berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lah masyarakat Kasupriyadi belum tersekan. Alhamdulillah tadi Ustaz ini aman di Sungai Buloh kan ulun banyak ceramah. Ini luar-luar aja ulun ceramah. Jadi di Sungai Buloh tuh yang banyak paisi, habaib, kemudian para dewan guru Ibdul Amin Pemanggih. Jadi biasanya siar dakwah kami ini inangkai ini bang 10 menit sehingga amun di rumah ulun malam tadi ada bahan penceramahnya. Jadi sedikit-sedikit mengambil keberkahan guru, kemudian mengambil keberkahan dari habaib. Itu bang. Jadi kada lawas-lawas. Majelis zikir di Sungai Buloh itu paling jam 10 sudah selesai. Jadi berzikir kurang lebih 400. Kemudian itu ceramah kurang lebih 20 menit selesai. Masyarakat kita ini kada kawa belawas-lawas lagi sudah. Cuman kalau menuntun nang rame di muka TV tahan ya mas. Amun nang di rumah Allah ini banyak nama cucuki muridnya, banyak nang manimbai gerabung jadi rasa mengantuk, murid rasa katur, belinjang tuh bang, langsung murid. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah masyarakat Palajau tadi Pak Supriyadi, Palajau alhamdulillah luar biasa. Ulun mulai datang tadi kami disambut yang luar biasa dan relawannya. Insya Allah semuanya dapat keberkahan, nang berkecimpung, baik parkirnya, nang relawannya, bimbingan, nang memasak-masak, dan kampungnya insya Allah berkah berkahan. Jadi tadi sudah Ustaz Rasidi memberikan pencerahan atau pemanasan dahulu biar mengantuk. Habis ini Habib, kita dengarkan Habib. Cuman ada sedikit ulun sampaikan, panitia ulun minta halal minta rida ini dari habaib, ada membawa oleh-oleh biar habis kegiatan ini ada kanak-kanakan dari Habib. Jadi Habib ada membawa sedikit ini wafat dari guru beliau, ini yang manfaatnya luar biasa. Jadi ini bukan diperdagangkan berulah ini oleh-oleh dan kita bahagia lawan sidin 10.000. Ini kalau ada nang jual ini pemalsuan. Ini kada dijual belikan selain pada Habib ini yang membawa ini dari guru beliau dititip. Jadi untuk manfaatnya kepotokan sih. Ada hasilnya untuk kemaslahatan dia. Nah, jadi ini ada perjanjian
Nabi Sulaiman dengan salah satu iblis yang sangat luar biasa. Jadi khasiatnya ini biar bisa baca seorang aja, cuma kita menyenangkan hatinya Rasulullah. Salah satu jurus Rasulullah, kita berhadiah 10.000. 10.000 ini kata memberitakan biar bahagia, bukan bersedekah. Jangan bedakan hadiah lawan sedekah, bedakan. Jadi biar kenang-kenangan di Pulau Jawa ini ada Habib Najib ceramah. Nah ini kenang-kenangannya diangkat di muka rumah, biar kontak, biar harus digenang oleh sidin. Karena apabila sudah pian rindu baganang-banang Rasulullah ini, maka insya Allah Habib Najib biar di masyar, mudah-mudahan beliau bisa memberikan syafaat kepada kita. Karena beliau darahnya bersambung ke Rasulullah. Bagaimana para juriat habaib ini dan para ulama lah yang nanti bisa menyelamatkan kita. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang sekecil ini kita gunakan malam hari ini, mudah-mudahan siapa tahu hadiah inilah yang bisa menyelamatkan kita baik di sirat, baik di masyar dan api neraka. Jangan dianggap rintik meskipun kecil jumlahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita dengarkan tausiah dari habaib kurang lebih setengah jam lah. Terserah sedikitnya habis. Aku lewat sedikit dari Bapak. Jadi minta setengah jam dari Bapak. Bila lebih, alhamdulillah ditawari sedikit. Kada korupsilah ditawari sedikit. Nah, jadi kita relawan yang ada hendak bagi-bagi akan 10.000 aja setelah acara aja kena. Jadi yang mana jangan boleh dahulu ambil hadiah kenangan-kenangan. Jadi kita dengarkan dahulu tausiah dari yang mulia Al-Habib Najib bin Hasim Al-Habsi dari Probolinggo, Jawa Timur. Waktu dan Bapak kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina nabiyina wa maulana nasinya kurang nih minanya Pak. Baik makan nasinya lah. Apa akan sini aja nah. Lanjut lah. Lebih sobo lah. Ya, yang aja udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah al-ghaib bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqatillah wa farrajahullah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para segenap tuan guru yang berhadir di malam hari ini, para tatuha, tokoh masyarakat, para pejabat yang berkenan hadir di sini, Bapak Pembakan, adalah turunlah pembakannya, alhamdulillah, atau Bapak Bupati, adalah ada SD tahu di mana, pokoknya ada, dan termasuk Bapak Supriyadi ini, dan juga memuliakan yang menjadi sebab wasilah ulun ada di sini, Haji Muhammad Fabrani. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan kita di malam hari ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pulih dari tempat ini tidak terkecuali dosa-dosa kita seberataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ada awas-awas, ada lendung karena ini masih bubuhan covid nih, masih pengkeliling ya kalap. Mudah-mudahan juga kita meminta kepada Allah berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga negara Indonesia tercinta ini dari segenap musuh. Mudah-mudahan siapa saja yang berniat hendak menghancurkan Indonesia, mudah-mudahan dihancurkan berdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun masalah Isra Mi'raj ini insyaallah pian paham seberataan sudah. Mulai pian halus, nang mulai bahingus. Nah sampai woi ini nang beliau rantau. Saben tahun pian rancak sudah mendengar kisah Isra Mi'raj. Ya kalau nang startnya tah nang mulai Masjidil Haram sampai ke mana? Masjidil Aqsa, paham sudah biasa.
perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Di situ naik Rasulullah mulai langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, menembus Sidratul Muntaha, mendapat lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperintah sembahyang nang awalnya 50 waktu, lalu didiskon, dikonten, dikurangi jadi 5 waktu. Embah itu boleh lagi Rasulullah ke Mekah. Paham? Pahamlah. Paham bolehkan kita. Tapi dia kayak itu bang lah, nanti kisahkan tuan guru kah, Habib kah, itu bang sudah kebanyakan lah kisah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya peristiwa ini kan termasuk peristiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Dan kita meyakini sebagai umat Islam bahwa Al-Quran itu ada keraguan sama sekali. Siapa orang yang meyakini Al-Quran itu pinanya kurang, atau Al-Quran itu pinanya ada relevannya zaman wayah ini, maka orang itu na'udzubillah dihukumi lawan ulama orang ini sudah murtad atau keluar daripada agama Islam. Ya, ada orang Islam nih, tapi nang bagi saya tadi lah, ada orang Islam ini pinanya pintarnya alang-alang toh. Ya kalau pun pintar alang-alang ini baik bumul sekalian. Ya kalau orang-orang Islam mana ada yang mengkritik, memprotes Al-Quran, padahal di luar sana tuh orang-orang kafir tuh banyak yang percaya lawan Al-Quran. Cuma karena Allah belum membuka hati mereka pintu hidayah, mereka ada masuk Islam. Mereka percaya diteliti, oh ada keraguan nih. Bahkan mereka itu menulis ada satu buku. Kenapa bahasa Inggrisnya kalau tak salah lu nih, Muhammad is Doctor, ya kalau nang belum masuk Islam nih, ditulis di buku itu napa yang diucapkan lawan Nabi Muhammad, napa disuruh lawan Nabi Muhammad, nah itu dibuktikan secara ilmiah ujuran. Padahal bahari ada itu elektronik atau misalnya alat-alat nang canggih, tapi sudah 1000 tahun lebih tenang. 10.000 tahun lebih, 1.000 tahun lebih, Nabi Muhammad sudah memadahi umatnya. Jadi Muhammad adalah dokter ujaran orang-orang ini. Lalu diteliti, nah bujuran Nabi Muhammad ini bujur makhluk Allah yang datang membawa kebenaran masuk Islam. Jadi banyak tuh orang-orang kafir tuh, orang-orang yang hendak beriman itu mempercayai Al-Quran dan mempercayai daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk acara kita di malam hari ini, kita yakin bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu dasar bujur. Napa yang terjadi di dalamnya itu dasar bujur. Kenapa? Allah sudah menjelaskan, Allah sudah mengandalkan dalam kitab yang paling suci, kitab yang sampai Allah jaga sampai hari kiamat kelak. Artinya peristiwa ini kada diragukan lagi, kada diragukan lagi kisah ini. Sehingga Allah memulai peristiwa ini dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah, kalimat tanzih. Namun Allah berkehendak apa? Ada kawat. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan di waktu itulah Rasulullah itu lintas alam, lintas negara, macam-macam sudah. Ujar ulama jarak antara bumi lawan langit yang pertama itu sekitar memakan waktu 500 tahun. Langit yang pertama bumi nih, dari bumi ke langit yang pertama itu 500 tahun. Dan sampai wahai ibu hanya itu kita tahu di mana ujung daripada langit pertama. Itu 7 lapis langit Nabi Muhammad itu berapa tahun? Nah Rasulullah itu boleh mana? Belum sebagian Rasulullah itu sudah boleh perjalanan yang singkat, yang luar biasa. Ada kalau kita pakai logika, ya kalau harus kita beriman namun perjalanan ini asra Allah yang memperjalankan. Namun Allah yang berkehendak pun fayakun. Sudah. Namun Allah berkehendak lah, karena ada kawan. Allah nih mulai berjam menjawab sejam aja. Percayalah dia, percayalah, percaya naik pesawat ya kalau. Jadi nama perjalanan ulun siapa? Pesawat. Namun ulun berdiri batis, macul batis. Tapi karena pesawat ini yang memperjalankan ulun, apakah menjamin keselamatan ulun? Kah pesawat itu sampai tujuan misalnya selamat, ya mudahan selamat naik. Namun Allah berkehendak gugur, itu kakek gugur, ya kalau canggih kayak apa pesawat itu? Ya kalau naik semalam itu nama pesawat apa itu Adam Air, banyak kayak kisah gugur, hilangan beritaan. Ya kalau karena kita ini diperjalankan, Rasulullah itu diperjalankan, maka secepat kilat umpang sudah. Kenapa? Allah berkehendak. Namun sudah Allah berkehendak, maka kadang-kadang ada mungkin. Termasuk Rasulullah ini asra bi abdi, Allah yang memperjalankan.
Dimulai lawan Allah dengan kalimat Subhana Maha Suci Allah. Jadi Rasulullah itu namun melihat sesuatu yang luar biasa, melihat atau memandang sesuatu yang luar biasa di luar logika, misalnya sidin berucap Subhanallah Maha Suci Allah. Ketika melihat langit lawan bumi, siapa yang kau menciptakan langit lawan bumi yang gandal kayak ini? Allah dalam Al-Quran berfirman, "Wadzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Berapa hari lah kira-kira? Ya kapian disuruh lawan Bapak Surbiadin yang misalnya ulahakan bumi lawan langit. Mau lah biar. Perlu berapa ribu tahun, mungkin jutaan tahun kang gitu ya kalau nang nyata tuh ibu kota nang hanyar tuh sampai wah ini tidak tong-tong juga. Ya kalau karena manusia terbatas kekuatannya. Apa juga dipindah ibu kota. Ibu kota hanyar jadinya mama hanyar apa lailnya. Memerlukan waktu nang lawas. Tetapi ketika Allah menciptakan langit lawan bumi, ujar Allah ulun ciptakan langit lawan bumi ini 6 hari aja. Maka kita tuh hendak pindah sombong siapa kita ini harus benar. Allah yang menciptakan langit lawan bumi nang gandar nih nang luas ini perlu waktu 6 hari aja untung sudah. Kenapa? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Di atas seberatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk akal itu logika aja dalam Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Misalnya perjalanan darat di waktu itu Makkah Madinah itu perlu 2 bulan. Perlu 2 bulan, makanya ketika Rasulullah berboleh buahnya tuh ini ada masuk akal, berkerambut sudah hikam Nabi Muhammad tadi. Berkerambut ya nih. Kenapa? Nah biasanya orang itu mulai Mekah ke Malaysia toh pulang boleh itu perlu waktu 2 bulan dan biasanya hanya pulang belum subuh sudah datang nyata berkerambut. Kenapa? Pakai akal. Namun kita pakai logika, nah Allah yang luar biasa. Namun Allah berkehendak bisa. Makanya diawali peristiwa dengan kalimat Subhana. Jadi Rasulullah itu mensunatakan namun kita melihat sesuatu yang luar biasa. Subhanallah, Allah menciptakan langit nah ada tihannya. Jangan masih gitu ya ada batihang alih. Langit nang luas kayak itu ada batihang. Allahu Akbar. Subhanallah Maha Suci Allah. Ada suatu riwayat dari sahabat Abu Hurairah sidin itu sebuah pendapat lawan Nabi. Dia berdiri, Nabi datang langsung buka sahabat Abu Hurairah ini. Kenapa jadi buka badan Nabi nang datang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh rumah mandi saja. Sekarang apakah kita berdapat lawan Nabi sidin itu dalam keadaan janabah. Artinya keluar sperma mani kan wajibnya kalau mandi lah mandi besar. Asidin belum mandi. Ada Nabi Muhammad boleh ke rumah mandi pada dahulu saja. Yang baik itu boleh pulang bertakonnya Rasulullah ya bertakon Rasulullah wahai Abu Hurairah kenapa jadi dia buka jadi nah ulun datang sini. Lalu ujar saya ya Rasulullah ulun tadi dalam keadaan najis ya sini. Kenapa jadi sini menyambat najis ulun dalam keadaan janabat belum mandi. Lalu ujar Rasulullah subhanallah innal muslim la yajus. Maha suci Allah jangan berucap kayak itu. Kenapa? Ada manusia nang najis itu keyakinan aja. Orang kafir itu najis nama keyakinan. Ada beriman lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nang beriman ini ujar Allah walaqad karramna bani Adam. Beruntung kita apalagi kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan lawan Allah. Jadi ujar Rasul jangan ucap itu Maha Suci Allah. Seorang muslim itu kada najis. Namun misalnya kada boleh menyembah najis dan apalagi menyembah misalnya ikam ini sesat, ikam ini kafir ya. Misalnya ikam ini menggawikan, ikam ini sesat, ikam ini neraka kada boleh. Nah kita menyembah najis kan kada boleh. Artinya sangka. Ada juga Rasulullah itu sudah menjibuk orang nagaring. Dijibuk Rasulullah. Diitihe lawan Rasulullah ini pinanya penyakit kada salah penyakit nang lainnya. Hanya ini udah melihat penyakit yang kayak ini dia. Pindah mau beri makasnya orang yang sakit nih. Lalu ditakoni lawan Nabi Muhammad adalah biar mengucap sesuatu nah. Aku ini menyangka ada ucapan panggilan biar yang menyebabkan biar nih garing kayaknya. Ada aja orang ini menyahut kenapa? Ulun berdoa. Ulun berdoa jar orang ini ya Rasulullah berdoa ya Allah in kunta mu'aqibni bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah jar orang ini namun pian kena pacangan bah mengadab menyiksa urun di akhirat jangan di akhirat ya Allah baik di dunia ini aja. Ini menyangka padahal
azab akhirat itu lebih luar biasa lagi pada azab di dunia. Jadi orang ini berdoa, ngapain terus nih, masuk angin enggak? Ada bapak pemasker aman ya. Sponsor aja, sponsor. Jadi orang ini berdoa, namun yang ya Allah hendak menyiksa ulun, mengadab ulun di akhirat, jangan di akhirat, baik di dunia ini aja. Nah, ketika Rasulullah mendengar orang ini berucap nang kayak itu, subhanallah, ma tutiqah, maha suci Allah yang mungkin berucap berdoa kayak itu, nyantai kamu gagarin kayak ini, kayak lo menyandang dia. Lalu dilajari Rasulullah, jangan berdoa nang kayak itu, sangka baiknya jalan Allah. Napa Rasulullah melajari doa baik, pengen ucapkan kayak ini aja, Rabbana, insyaallah biar sudah tahan hafalnya. Dan makada hafal biar bermulut sekolah biar. Ya kalau napa doanya anak biar nih nak halus dinapal. Napa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dilajari doa lengkap. Kita meminta lawan Allah, ya Allah atina fid dunya hasanah, beri ulun ya Allah kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Lalu meminta pulang, ya Allah beri ulun kebaikan-kebaikan kayak di akhirat. Lengkap sudah. Kita meminta lawan Allah beri kebaikan di dunia, lalu kita juga meminta lawan Allah diberi kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan kami ya Allah daripada siksa api neraka nanti. Daripada berdoa nak kayak itu baik, kita berdoa mudahan selamatkan dunia akhirat kayak itu. Lalu dibacanya lawan orang ini subhanallah fasyahud. Orang ini diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga ada hikmah lah. Hati-hati tak salah pandir. Hati-hati kalau misalnya tak salah berucap. Kan kita rancak mendengar satu istilah, apa itu namanya? Apa namanya itu? Adalah doa itu apa? Ucapan adalah doa. Kalau tak salah doa apa? Hati-hati, orang ini tak salah doa, kegaringan, atau tak salah berucap, hati-hati. Hanya ada orang ini berdoa lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk orang-orang yang salah berdoa. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, nah kayak apa sekiranya orang-orang yang sugih itu nah, nang berpangkat itu nah, tunduk mengasih lawan ulun ya Allah. Nah doanya kayak itu. Inya mulir pegawai ya, kalau doanya kayak itu nah, yang sekiranya orang sugih itu tunduk mengasih lawan ulun. Ngaranya Allah subhanahu wa ta'ala, udu'uni astajib lakum. Mungkin berdoa pun kabulakan naik. Cuma orang kita salah berdoa. Nah sekali ini kabulakan lawan Allah jadi tukang parkir. Itu tukang parkir tuh. Ya kalau orang sugih kamu jabat ke diaturnya maju. Mundur. Ada hakun maju mundur aja kan. Tak salah berdoa. Jangan hendak jadi orang sugih panggil kalau ada mengatur menjabat orang-orang sugih itu tak salah berdoa. Baik kita nyata-nyata sudah meminta kebaikan dunia lawan akhirat. Ada pula dua orang berdoa, ya Allah, nah kayak apa sekiranya nah ulun memandang di mana kalau ini babinian berdatangan. Kayak itu. Sekiranya ulun datang di mana ulun dapat nah bibirnya nang melihat ulun tuh nang kayak nang orang mengunjut tuh hiwak tuh kelepak gitu. Doanya kayak itu. Dia kabulkan lawan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya jadi berjual tukang sayur. Nah mungkin dia itu tukang sayur datang siapa nang datangan dah. Babiniannya kan bakal rumput di situ bakal dia karena tak salah berdoa. Ada pula orang berdoa, ya Allah, kayak penasakiranya ya Allah, lu kipas aja lah. Duit datangan nyamannya ya Allah. Kipas aja lah, duit datangan. Subhanallah, dikabulkan lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berjual sate kan, berjual sate pakai kipas dah. Kalau akhirnya orang mau unjuk duit. Nah hati-hati tak salah berdoa. Makanya ada kisah, ada orang ini datang berhilang ke rumah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad nang mengarang Ratibul Haddad yang dibaca di mana-mana. Ratibul Haddad sebagai benteng perisai. Bahkan kiai-kiai Bahari itu, ulama-ulama Bahari itu di zaman Jepang kah, di zaman Belanda kah, bahkan di zaman PKI supaya selamatan yang dibaca Ratibul Haddad. Yang mengarang adalah Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dibaca di mana-mana. Kada hanya di Indonesia saja, Mekah, Madinah, di luar negeri dibaca. Kenapa? Nyata fadilah keutamaannya. Bahkan Bahari dikisahkan di Bondowoso itu ada seorang tuan guru wali luar biasa, ngarannya Kiai As'ad Syamsul Arif.
Sidin mendapat ijazah langsung daripada Kiai Khalil Bangkalan yang ada di Madura. Yang suah ziarah ke Jawa itu paham ya sudah rute-rutenya Madura kasih Bogor. Jadi beri amalan ini di waktu itu waktu genting yang luar biasa zaman penjajahan Jepang. Bahkan Kiai Syamsul Arif ini termasuk daripada pahlawan Indonesia. Kita tahu kan banyak itu padahal banyak para ulama yang menjadi pahlawan Indonesia. Kan ada gambarnya, fotonya kok mendapat apa dari Bapak Soeharto kok mendapat apa namanya penghormatan. Karena Pak Sidin termasuk selain ulama, selain wali, Sidin juga termasuk pahlawan Indonesia yang menjadi sebab melawan daripada penjajah Jepang. Jadi amalkan orang Sidin subhanallah itu bubuhan Jepang itu hendak masuk ke pesantren Sidin tak ada awak. Sampai bingung nih bubuhan Jepang nih. Napa alat nang canggih ini napa yang hendak di sini peng-peng kami hendak masuk ke pesantren ada kawa. Oh jadi itu dari sana apa-apa cuma amalan Sidin itu saben hari istiqomah yang dibaca Sidin rancak dibaca Sidin kada suah Sidin tinggalkan adalah membaca mengamalkan Ratibul Haddad. Jika siapa yang membaca Ratibul Haddad bagusnya diamalkan di kampung-kampung nih insyaallah dijaga oleh Allah ujar Sidin 40 rumah ke kanan dijaga 40 rumah ke kiri dijaga lamun itu ada tuh saikom. Kita membaca di sini Ratibul Haddad 40 ke kanan dijaga 40 ke kiri dijaga baik dari kemalingan atau kebakaran apalagi misalnya sekampungan syiar dibaca Ratibul Haddad. Jadi tujuannya biar haji atap tadi salah satu nak awak mengangkat bala itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bailang doakan dulu lebih baik kayak orang juga toh kawak makan sehari 2-3 kali lebih baik ya. Ulunnya makan sehari sekali hijau jar Sidin punya hati bersyukuri kan masih kau makan sehari sekali kawak ada di luar sana nak ada kau makan ya kalau ada yang kelaparan ada yang berhari-hari ada makan namun ikan sehari kau makan sekali syukur alhamdulillah tapi bimbing nak kayak ini hijau nih nak kayak 2 kali ke 3 kali kayak orang juga ada masih juga nih pinanya mengarasi juga nih ya kalau ayo aja nabi kudahan kita mau makan 2-3 kali dikabulkan doa salah doa ini salah minta doa bujur ya orang ini kalau makan sehari 2-3 kali tapi masuk penjara masuk penjara kalau itu 2-3 kali gratis ulangan makanya hati-hati salah berdoa baik sudah menyapa kita minta ya Allah beri ulun ya Allah segala kebaikan yang ada di dunia ini beri ulun ya Allah segala kebaikan ada di akhirat ya Allah dan jauhkan kami ya Allah daripada siksa api neraka. Jadi penting juga tuh sangka baik lawan Allah Subhanahu wa taala ujar Allah ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadunna bima syaa in dhanna bi khairan falahu in dhanna bi syarran falahu aku ujar Allah sesuai kehendak hamba-Ku ya Allah. Lamun hamba-Ku tadi itu sangka baik lawan ulun beri kebaikan juga. Lamun hamba-Ku sangka jahat lawan ulun maka kejahatan juga namanya terima. Makanya kan kita dianjurkan dianjurkan nak memberitahu orang kayak apa kabar dia mengucap alhamdulillah. Sekalipun misalnya banyak utang, sekarang misalnya banyak masalah, kalau tuh berkatnya mengucap alhamdulillah sangka baik lawan Allah pujian Allah memberi ini jalan keluar. Jangan ditakut orang kayak apa kabar itu sakit kayak ini udah digawian sakit kujuran. Ya kalau kayak apa kabar itu kayak ini hidup walaupun kayak itu pang hidupnya. Jangan takut orang kaya paham dan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah segala puji bagi Allah atas segala hal keadaan dan nikmat yang Allah berikan supaya apa? Nah dibaiki pulangkan lawan Allah ditambah pulang kenikmatan lawan Allah diperbaiki daripada kehidupannya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk riwayat juga Rasulullah itu suatu kumpulan lawan para sahabatnya lalu ada sapi lewat sini sapi juga lah karanya lah, biasanya lah. Kalau sapi lah, sapi tukang sudah, sapi jalan. Lalu nang kampung sapi ini, pinanya penyarikan, ambil nang sapi ini di jalan, dicatuknya cetak, dicatuk pulang cetak, sampai nang sapi ini sekiranya lanjut toh. Subhanallah, nang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun binatang dah kau pandai, bukan dari binatang sapi tadi, disarikin nang ambunnya itu kurang ajar di kami jar sapi. Bapak dia sampai orang ajar ujar sampai inna lam nakhluq bihada inna ma khuliqna lil halal. Ya Allah,
Aku lawan Allah kan diciptakan nang biasa disiksa-siksa lawan kami ya. Aku diciptakan lawan Allah nang membantu orang bahoma, membantu orang di perkebunan, lain disiksa terus nang kayak ini. Subhanallah, sahabat lah nang mendengarkan ini mendengar sapi bepandir berucap subhanallah baqaratul takallam. Maha suci Allah sampai lawan Allah berkehendak sampai bepandir. Ya kalau binatang tuh pandai. Ada juga satu riwayat Pak, ada orang ini berisian mainan kambing banyak. Tiba-tiba datang serigala, diambilnya diikutnya Pak. Satu diikutnya lawan serigala tadi kambing tadi itu. Nang ampun kambing nang melihat ada serigala Pak, mengambil kambingnya, ambil aja apa ngarannya? Apa ngarannya bahasa sini mandega apa senjata itu? Mandau lah, mandau itu nyaman dimakan kok. Mandau ngarannya. Mengambil mandau sudah. Tinggal tukang yang bodoh. Lalu nang serigala ini bepandir. Pemalar bener ikam nijar. Kambing sing banyakan. Olo nami asal buteng aja asal ikam bahu lamarnya tuh. Olo nak menjaga kambing piane. Kawan lu datang sini hendak memakani berataan kambing ikam, jakanya di situ nak ada ulun habis seberataan kambing ikam deh. Ulun minta sabutin aja pak malah ikam nih. Nang ampun kambing ini subhanallah jan adzibu yatakallam hanya ringnya aku mendengar melihat ada serigala bepandir. Mun biar pakai rancak lah mendengar binatang bepandir kan ada di TV ya kalau di TV pemandir berdatangan, wajib untuk pemandir di TV itu. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, maka disitu disunahkan kita berucap subhanallah. Jadi kadang-kadang misalnya Allah menciptakan sesuatu yang ada di alam semesta itu nang sia-sia, makanya kita disunahkan berucap subhanallah. Napa nang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Sekalipun misalnya contohlah nang Allah haramakan kita memakan daripada binatang misalnya babi lawan anjing. Bujur, ya Allah haramakan ya kalau ada boleh kita umat Islam misalnya memakan babi lawan anjing. Tapi sekalipun najis, sekalipun misalnya dilarang ditangan lawan nabi, tapi status kita ada boleh menghina lawan binatang itu tadi. Kenapa? Karena binatang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbulnya pertanyaan, kenapa jadi babi itu kada boleh dimakan haram? Apa juga Allah menciptakan babi lawan kayak itu? Nah, yang perlu kita tahu setiap Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada hikmah, ada kisah di balik itu. Kenapa jadi Allah ini menciptakan babi? Padahal sebenarnya Allah mengharapkan kita memakan babi. Jadi kisah ini terjadi ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Masuk Nabi Ulul Azmi 5 daripada Nabi yang mulia. Jadi ketika itu Nabi Allah kan boleh kapal ya kalau Allah ini hendak mendatangkan banjir bandang, tsunami yang terbesar yang belum pernah terjadi di atas dunia ini. Ujar Allah yang selamatkan orang-orang beriman berbuat berdatangan ke dalam kapal. Binatang-binatang juga berbuat berdatangan ke dalam kapal. Nah, kalau berbuat seberataan ke dalam kapal. Nang tadode masuk ke dalam kapal itu adalah himar, binatang keledai. Ini berdatang sudah masuk. Pak Puyo tahu kan ada Pak Puyo ya? Pak Puyo, apalagi sapat, ada juga Pak. Pokoknya binatang-binatang berbuat juga kasih kok. Ya kalau nang tadode masuk adalah himar keledai. Kenapa? Di waktu itu Nabi pengkotik lawan iblis. Masuk seberatan sudah masuk Nabi Allah menyuruh iblis. Apa ngarannya? Keledai ini pengkotik lawan iblis. Jadi disangkanya Nabi Allah himar keledai ini ada akon masuk, ada masuk. Sampai sarik Nabi Allah udhul ya mal'un, masuk nang terlaknat hanya masuk. Jadi kenapa kada masuk Nabi Pengkotik lawan iblis hendak membuat juga ke dalam kapal loh. Jadi Nabi Pengkotik itu ekor keledai. Masuk sekalinya iblis juga membuat ke dalam kapal. Ada tahu kada pinando Nabi Allah kelihatan iblis sarik, kenapa ikan masuk juga ke sini keluar. Tapi yang tadi namanya nyuruh aja. Padahal aku bawa ucap, tadi kan bawa ucap udhul ya mal'un. Masuk wahai nang terlaknat, nak ulun ini terlaknat ya. Kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalipun ini itu sombong kayak itu tahu diri juga tuh. Ya kalau ulun ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Membuat dan berantakan binatang-binatang itu ngaranya binatang itu di dalam kapal pemakanan bahirakannya itu. Pemakanan bahirakan, makin banyak bahirak tuh. Tahi-tahi banyak di situ. Nah, lalu ada yang malu kayak apa? Makin banyak ini kotorannya kada tahan kami. Nah, kalau binatang seberantakan bahirakan yang manusia itu kayak itu juga, lalu Allah menyuruh Nabi Allah Nuh di waktu itu ada gajah, kusut gajah itu. Dia kusut lawan Nabi Allah Nuh, maka subhanallah Allah keluarkan dari belalang lah adanya ya. Belalai apa? Pokoknya itu mah hidung yang panjang tuh nah, pokoknya lah. Maka keluar dari hidung gajah tadi itu babi betina dan babi jantan. Nampak tugasnya Allah menciptakan babi di waktu itu, nah babi tadi membersihkan, memakan kotoran-kotoran yang ada di kapalnya sampai bersih. Makanya ini kenapa Allah ini mentangkat cerita Nabi Muhammad menyuruh kita supaya kada memakan babi, karena dasarnya babi ini dan memakan kotoran. Dan kita sudah memakan babi, nah ini memakan kotoran, masuk ke perut kita, nah timbul penyakit. Ya kalau ada hikmah, bukan hanya umat muslim aja yang melarang kita itu memakan babi. Umat Yahudi juga mentangati tidak boleh kita itu memakan babi. Selain tahu tenang banyak penyakitnya ujar hubungan Yahudi, apa juga kami tidak juga memakan apa sejenis kami ujarnya. Kenapa? Allah itu selain mengubah Bani Israel itu menjadi warik, kan bisanya dilakukan ya kalau misalkan panjangnya nanya. Nah, saking maunya Allah tuh ada taat durhaka lawan Allah, kunu qiradatan khasiin, dan Allah sudah buat ikam nih, ada mengasih lawan ulun, ada mengasih lawan Nabi Allah Musa, jadilah ikam warik, hina jadi warik waktu itu. Ada juga yang diubah lawan Allah menjadi babi. Makanya bubuhan Yahudi kadang mau memakan babi. Nah itu golongan kami juga, itu dia manusia juga ujar bubuhan Yahudi. Umat Kristen itu juga dalam kitab-kitab Injil mereka juga mentangati kada boleh memakan babi. Jadi ada umat Islam saja. Nah misalnya yang melarang kita itu memakan babi. Jadi makan kotoran sampai bersih. Nah iblis yang melihat luar biasa lah. Gajah dia kusut keluar binatang. Pun kita boleh dia kusut makan kotoran. Ini gajah dia kusut keluar binatang. Namun nak mencoba nak mencoba babi dia kusutnya. Dia kusut subhanallah keluar tikus nang jantan nang betina keluar tikus. Lalu kenapa? Kawin beranak makin banyak tikus itu ngarannya tikus ya kalau kayu-kayu yang di kapal dimakannya, barang-barang yang di kapal dimakannya. Ini gawian siapa ini? Lalu dibiarkan karam ini perahu di kapal nih. Oh gawian tikus itu. Oh lalu ujar malaikat Jibril itu ada singa, kusut juga singanya. Di kusut singa keluar kucing. Nah jadi kucing yang mau makan tikus-tikus tadi. Jadi misalnya lalu ada kisah Tom and Jerry itu yang kalau pekalahiannya sampai wah ini itu kan kisahnya sudah mulai bahaya, sudah zaman Nabi Allah tuh ada akun-akun itu kucing lawan tikus. Ada juga kucing nak ada akun juga lawan anjing. Ada mau tuh kawan kucing lawan anjing kan kisahnya kan ketika binatang-binatang itu masuk ke dalam kapal Nabi Allah Nuh, iwan-iwan itu sudah ditangati, binatang-binatang lah jangan bersakian. Kita ujarlah. Ujarlah. Ya dalam ini dijelaskan bahwa jangan bersakian aja. Kenapa? Karena makin banyak ini ngali ini. Kada buat karena ini kapal nih. Apalagi kucingnya kalau ada buat berapa anaknya. Ditangati ada boleh bersakian. Lalu ada paham juga karena itu tahu. Dinanya paham. Lalu ada maaseh, nampak anjing, penyakit anjing. Nah, coba. Lalu kelihatan lawan kucing, nah terciduk ya, nah hitam, besakian selalunya. Oh, dilaporkan lawan Nabi Allah Nuh. Lalu dilaporkan Nabi Allah Nuh tuh anjing besakian ya. Ya kan? Ya Allah sini, takut nih, bujur kak, ada dia bakal bujur anjing tuh. Ada ini rambut kucing nih, ada serta meja kucing nih. Nah lalu kelihatan pulang, tidak pulang kedua kali. Nah, kesakian pulang jar kucing. Kalau laporakan lawan Nabi Allah Nuh, dilaporakan itu juga menyotek. Bujuran kah ikan meneh, ada kucing aja bakal rambut. Sampai nak ketiga kali nak kain itu asal buat dua anjing ajar kucing. Padahal nak kucing itu sampai dua kesakian juga. Makanya
ketika kucing tadi katujuh membuka aib anjing, padahal kucingnya sama juga menggawe juga bagiannya. Ya kalau menggawe juga cuma katujuh mengungkai aib anjing tuh, maka Allah ungkai aib kucing. Makanya kucing yang bersakian tuh saya ampunan mendengar. Ya kalau itu makanya katujuh membuka aib anjing. Ya kalau padahal seorang menggawe kan. Makanya kita itu diperintah oleh Nabi Muhammad, namun kita itu nak tahu saudara kita, kawan kita ada aib itu nang bujur, nah ditutupi aibnya, jangan dibungkai. Namun kita menutupi aib saudara kita, ujar Nabi, Allah menutup aib kita juga. Namun kita katuju nama ungkai aib kawanan tuh, padahal ini juga nama gawe, maka kena diungkai juga aib orang ini lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang katuju mengungkai saudaranya, dibungkai lawan Allah. Siapa yang menutup aib daripada saudaranya, insya Allah ditutup aib kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bisa kucing dalam itu lah teman tadi misalnya. Nah artinya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa, sehingga Allah memakai kalimat Subhana. Dan dalam peristiwa ini juga ada hikmah yang luar biasa. Kenapa? Seberataan para makhluk termasuk malaikat Allah, termasuk para nabi menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Pelayan yang kita layani ini ada salah orang. Ya kalau yang kita layani ini kasih Allah, namun kita berhadap melayani Nabi Muhammad, kita yang dimuliakan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malaikat Jibril tahu ini manusia yang hebat, makhluk Allah yang luar biasa, barangnya menjadi pelayan sedan. Sehingga ketika Nabi Muhammad hendak naik ke atas burak, rakibal buraka, basara tahta rikabihi, Jibril yamshi kayyana sudada. Sedan itu nang menyampaikan apa, nang naik ke burak atau naik ke binatang itu kan ada pijakannya ya kalau. Nah sedan menyampaikan dia sentuh. Kenapa jadi malaikat Jibril sampai kayak itu kayyana sudada. Sedan tahu namun aku nih berhadap melayani manusia yang satu ini, ulun jagar dimuliakan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kisah malaikat nang katulahan lawan Nabi. Lamun malaikat Jibril tahu sudah martabat derajat Nabi Muhammad siap menjadi pelayan. Ada juga malaikat kisahnya malaikat nang katulahan. Namun malaikat katulahan, apalagi kita kenapa jadi malaikat katulahan? Jadi malaikat Jibril ini berkisah lawan Nabi Muhammad suatu hari, nah ketika aku patroli, aku berterbangan dari setelah aku terbang, aku ada melihat suara rintihan ya. Tolongi ulun, aku melihat suara tangisan kayak itu di belakang daripada Jabal Qaf. Jabal Qaf sama ini bisa disambat Jabal Manggaib. Artinya malaikat Jibril mendengar suara rintihan orang tuh nang menangis. Aku datangi, aku parake. Nah sekalinya itu malaikat yang nangis tadi, rancaknya malaikat ini menangis, habis titik banyu mata mengalir darah. Pinan luak naik kan malaikat nang mukarrab, malaikat nang berisian kedudukan nang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihatnya tuh mengalir darah daripada mata, daripada malaikat ini. Dilihat juga sayangnya pakai. Ini nang pian gawe ini sampai Allah mengusir pian dari langit ke bumi. Sampai kita kayak gini kondisinya bagi sah malaikat ini. Nah ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj, naik ke atas langit, seberataan malaikat berdiri. Lalu Nabi Muhammad ini melewati ulun ini pinanya kada sengaja juga bang, kada pinanya juga bang. Lalu Nabi Muhammad tuh lewat di situ, aku kada berdiri. Lalu Nabi Muhammad biasa aja, kada perlu lawan penghormatan kita. Kenapa? Oh, jadi harus dihormati lawan Allah. Misalnya kita nih ada dengan bersolawat lawan Nabi Muhammad, kada perlu juga. Kenapa? Allah selalu bersolawat lawan Nabi Muhammad. Tapi Allah nang sarek, lawan kita kurang ajar lawan Nabi Muhammad. Allah nang sarek, lawan kita ini berani lawan Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat kayak itu juga. Ulun ada sengaja, ada tahu Nabi Muhammad nang lewat, ulun ada berdiri. Nabi Muhammad kada baik, biar ada berdiri. Tapi Allah nang ada terima aja. Berapa malaikat menyambut, nantinya seorangan aja nang berdiri, nang menduduk. Allah sarik diusir lawan Allah dari langit Pak. Bertobat sampai hari Allah ampuni ulun, ada diterima tobatnya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang sampai titik banyu mata pun habis, nang berganti darah, ada diampuni. Lalu ujar malaikat Jibril, nah pada melihatnya sama Rasulullah sampai kayak gini kondisinya. Lalu sidina hendak meminta akan syafaat pertolongan, ya Allah. Pinanya malaikat itu bujur-bujur dan meminta ampun lawan pihaknya, maaf aku salah ya Allah, maaf artinya ya Allah. Ujar Allah indah, aku kada mau memaafkan malaikat itu.
ini ada berdosa dalam makasih kaum Muhammad, lamun hendak aku ampuni malaikat itu, suruh malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Ini salah kalau Nabi Muhammad suruh tuh malaikat itu bersalawat 10 kali. Oh, jadi malaikat itu datang, alhamdulillah ujian Allah, ada harapan yang itu diterima tobatnya, dimaafkan lawan Allah. Asal dia hakun bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini bersalawat 10 kali. Seketika itu nang tadi sayapnya pagar, tebul pulang sayapnya. Nang awalnya di bumi, nang Allah boleh akan pulang ke tempat semula, pasti biasanya yang seperti awal berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap menjadi pelayan ini malaikatnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, Allah kumpulkan seberataan para nabi lawan rasul. Mengapa Allah kumpulkan? Supaya menjadi makmum. Siapa yang menjadi imam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad datang itu berdiri berataan nabi-nabi ini. Mahadam nih, siapa yang hendak menjadi imam ujar para nabi, akur haja. Lamun kami ini ada pantas, pian wahai Nabi Muhammad, nang pantas memimpin kami. Waqaddamat ka jami'ul anbiya biha warusli taqdima makhdumin ala khadami. Nah para nabi, para rasul kayak pelayan, kayak pembantu nang melayani majikan atau bosnya. Yang bikin oleh Nabi Muhammad dia nang pantas menjadi imam. Kenapa? Para nabi tahu seberataan bahwa kami para nabi ini Allah haramakan masuk ke dalam syurga lamun hendak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tergantung kita ini hakun juga kan menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi pelayan Nabi Muhammad luar biasa. Kadang orang nang bepandirin aja, nang berceramah, pian misalnya acara nang seperti ini, Isra Mi'raj bahaul kayak kalau sekalipun misalnya mungkin ada kaum menyumbang duit toh, menyatakan menjadi pelayan Rasulullah, barangkali dia berbersihkah atau dia menyempurnakan atau dia menghamparakan hambelkan atau misalnya nang begini bermasakkah, namun tujuannya itu jasa Nabi Muhammad, itulah pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lain memandirinya kita membawai biar supaya cinta lawan Nabi Muhammad, biar misalnya tuh nang bersih atau biar misalnya apa nang menyuruhin makanan kah, menghamparakan apa ngarannya ini hambelkan, itu juga pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kena mendapat bagian balasan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu contoh adalah yang kita haulin urus sekompol nih. Kenapa Allah angkat derajat sidin Harun ngaran sidin sampai wayahnya tah yang kalau ngaran gempol itu ada ampihan. Kenapa? Sidin menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Allah asal pian hendak toh melayani kakasih Nabi Muhammad, ulun angkat derajat pian, ulun muliakan pian, sehingga apa? Sidin membawai masyarakat dengan maulidnya, dengan syairnya, dengan dalailnya, dengan burdahnya, menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Apalagi dalam acara-acara Islam yang besar, sidin itu ada alang-alang yang keluar duit. Kita tahu lah, kita lihat di YouTube tuh, hasil rekaman sidin yang bahari adalah sidin itu sudah yang memakai pik yang belum berkabel nih, yang lain masih berkabel. Itu ada tahu berapa harganya tuh. Artinya sidin itu gasan Nabi Muhammad ada mau tanggung. Berapa duit kah? Berapa puluh juta kah? Dikeluarkan yang penting nyaman, mic nyaman, sound system nyaman, bahkan udah diberi layar mic lawan sidin. Tujuannya apa? Menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan misalnya acara orkestra dangdutan, keluar duit sebanyak dia. Kalau mic-nya nang harap benar, sound systemnya berat, nang luar biasa berbagi acara maulid nih, hanya dipakai mic nih. Mati sudah mic-nya kan. Aturannya acara yang seperti ini kita harus lebih besar, lebih gimana daripada acara-acara yang di luar sana. Kenapa? Tujuannya kita adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita apa kita keluarkan kah, baik tenaga pian kah, atau misalnya pikiran pian kah, namun tujuannya itu berat agasan Nabi Muhammad, pasti dibalas lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita gunung, jabal, Uhud atau batu, modalnya cinta aja lawan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas, menggetar jiwanya, menggetar ini gunung Uhud. Ujar Nabi Muhammad, ya Uhud,
diam wahai gunung Uhud. Kenapa gunung Uhud itu menggetar? Kahimungan nang naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batok nang ada berakal, ada berisian hati, ada rasa cinta lawan Nabi Muhammad. Lalu ujar Allah, ayo sudah, sekalipun ikam ini batok dari Allah Subhanahu wa taala, karena pian itu ada cinta lawan Nabi Muhammad, ulun buat yang ada dalam surga. Batok. Makanya salah satu gunung karena nang masuk pada dalam surga itu adalah gunung Uhud. Nah, modalnya lah. Modalnya lah. Satu tingginya cinta lawan Nabi Muhammad. Jangan bantu dia. Allah buat pada dalam surga, maka ada mungkin kita sangka baik aja lawan Allah. Tanpa kumpulan di sini ya kalau untuk mensyiarakan perayaan Isra Mi'raj dan sebagai mengambil berkat daripada waliullah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita seberata di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini oleh-olehnya yang terakhir. Terakhir lah. Ada di berapa ini? Pokoknya terakhir sudah. Ini ada terakhir karena timbel dulu. Ini terakhir sudah. Ya, karena pada peristiwa Isra Mi'raj ini yang terpenting sembahyang 5 waktu. Yang terpenting ini oleh-olehnya nih. Ya kalau sehingga siapa orang yang menjaga sembahyang insyaallah. Karena Nabi Muhammad yang katakan Seden kadang mau memberi syafaat namun umatnya meninggalkan sembahyang. Jadi bujur-bujur kita jaga sembahyang kita. Sehingga ujar Nabi Muhammad sama orang, man shalla salatan di waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha kharajat wa hiya baydha'u miswiratun taqulu hafizakallah kama hafidtani. Siapa orang-orang yang bujur-bujur menjaga sembahyang 5 waktu, misalnya sembahyang di awal waktu, wudunya juga kayak itu, bujur-bujurnya berwudu, wa atamma ruku'aha, ruku'nya kayak itu juga sempurna. Kalian yang berlanjutan doang ya kalau yang bergesakan sembahyang ini sembahyang lain balapan. Artinya rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Yang terpenting ujar Nabi Muhammad ada juga khusyuknya, bujur-bujur naiknya itu sembahyang. Maka ketika tonton sembahyang yang kayak ini, maka sembahyang tadi keluar cahaya putih yang menyinari. Dan sembahyang itu mengatakan hafizakallah kama hafidtani. Mudah-mudahan ujar salat tadi Allah menjaga pian sebagaimana pian toh menjaga Allah. Sembahyang di awal waktu bujur wudunya, rukuknya bujur, sujudnya bujur bagus, khusyuknya ada juga. Tonton sembahyang, sholat nang berdoa, jangan khawatir ulun berdoa sudah. Mudahan Allah menjaga pian sebagaimana pian menjaga ulun ujar salat tadi. Tapi berbalikannya ujar Nabi Muhammad, "Waman shalla li ghairi waqtiha wa lam yusbih wudu'aha wa lam yutimma wudu'aha wa la sujudaha wa la khusyu'aha kharajat wa hiya sawda wa mudlimatun taqulu dayya'akallah kama dayya'tani." Namun sudah sembahyang itu nak enak-enak aja. Ya kalau pada habis, ya sembahyang pada habis waktunya, ya sembahyang ini nang nyata sembahyang lah. Tapi ada bujur-bujuran. Kita ada membahas orang yang nyata ada sembahyang. Ini orang yang nyata sembahyang tapi enak-enak ya. Baru dia sembahyang. Wudunya juga ada sempurna, rukuknya juga ada sempurna, sujudnya ada sempurna juga ujar Nabi Muhammad, khusyuknya juga ada dan pentingnya sembahyang. Maka tonton sembahyang, namun yang pertama tadi keluar cahaya putih bersih. Namun sembahyang nang kaya ini, ujar Nabi Muhammad, tonton sembahyang maka keluarlah cahaya gelap gulita. Cahaya nang hadap benar. Lalu cahaya dari sembahyang tadi mengatakan, dayya'akallah kama dayya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan pian ujar salat tadi sebagaimana pian menyia-nyiakan dulu. Mudahan Allah kadang menghindari pian yang sholat tadi. Nah dia kadang menghindari hodol. Lalu sudah sholat enam doa kayak itu kayak apa? Hidup kita enam bahagia. Ya kalau kayak apa keluarga itu ada sakinah mawaddah warahmah di rumah itu kadang penyembahyang. Orang yang ada penyembahyang tuh di rumahnya turun 70 bala. Nah ini kita kan membahas orang yang sembahyang, tapi sembahyangnya kadang bujur. Apalagi nyata ada sembahyang. Apalagi nang nyata tamat sembahyang, apalagi nang nyata ambil sembahyang itu orang yang celaka. Jangan dalam Al-Quran Allah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang nang sembahyang. Orang yang celaka itu sembahyang ujar Allah. Nah kayak apa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang mengintingakan meringihkan lawan sembahyang kena dulu kan gawian dulu nah unyan dulu kan sembahyang gampang aja. Ini nang celaka, ini nang nyata sembahyang celaka aja Allah. Nah apalagi nang nyata kada sembahyang, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ayo
dalam acara ini. Nah, kita perbaiki niat kita, tujuan kita. Selain kita dengan tujuan modal cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para aulia Allah, orang-orang yang soleh, nah kita baikin juga sembahyang kita. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kualitas daripada ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, memberikan taufik hidayahnya kalau kita menggawe sembahyang 5 waktu dengan sebujur-bujurnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli ibadah. Allah jauhkan kita daripada segala kemaksiatan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengangkat segala kesedihan kita, segala kegalauan kita, kesusahan kita, mudah-mudahan diangkat bala musibah lawan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mempermudah segala urusan kita, Allah memperlancar segala rezeki kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya Allah berkat kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad ya Allah, jadikan kami yang hadir di malam hadi ya Allah, mati dalam keadaan yang Engkau ridhai ya Allah, dalam keadaan Engkau rahmati ya Allah, dalam keadaan yang baik ya Allah, dalam keadaan yang Engkau ridhai ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, minta halal, minta ridha dalam yang seberantakan. Mungkin ada salah makdir atau yang ada terkena di hati sampai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kembalikan kepada pembawa acara, ulun selaku memfasilitasi atau membawakan habaib, ulun minta ampun dan maaf sebujurnya kemarin yang akan mengisi acara ini yaitu Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jubri. Namun Allah Ta'ala mentakdirkan Habib Najib yang berhadir di sini karena beliau sakit sehari sampai pagi hari Rabu keberangkatan itu kadang awal berangkat dari Semarang. Jadi alhamdulillah ada Habib Najib, Allah lah yang mentakdirkan beliau hadir di sini. Jadi menggantikan Habib Hasan. Jadi ulun juga dan panitia juga mohon ampun dan maaf kepada masyarakat Barataan kenapa lain yang ceramah ujar. Jadi kami banyak-banyak minta maaf karena menghendaki karena beliau sakit. Sebelum itu relawan kalau ada oleh-oleh dari Habib tadi dibawakan keluar. Nah jangan ini ulun juga minta halal minta ridha kepada masyarakat Barataan. Kalau ada kata-kata ulun yang kurang berkenan, ada yang salah, sekali lagi ulun minta halal, minta ridha, minta maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan ini awal pertemuan kita di sinar agama, yaitu acara dakwah seperti ini. Maka dengan ini kami kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Ustadz Rasidin dan Al-Muharram Al-Muhtaham Al-Habib Najib bin Hashim Al-Habsyi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tausiah tersebut. Selanjutnya ada 7 doa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kembali dengan segala hormat dan ta'zim kami kepada Al-Muharram Al-Muhtaham Al-Habib Najib bin Hashim Al-Habsyi. Kepada Habib disilakan. Oke, kepada Guru Ustaz Muhammad Yusuf Muslim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Acara penutup, untuk menutup acara ini marilah kita bersama-sama bacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika seandainya terdapat salah kata dan selama membawa acara. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.